Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله hatta yarji'a atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Hidayah hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, ustaz, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih lagi diberi oleh Allah peluang khususnya untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. InsyaAllah malam hari ini kita akan teruskan pembahasan kita masih lagi berkenaan dengan surah Al-Fatihah, yang mana pada minggu sebelumnya kalau saya tidak salah kita sudah bicara berkenaan dengan Al-Qiraat ataupun pandangan-pandangan ulama berkenaan dengan beberapa perkataan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yang mana mereka tidak sepakat dan tidak sependapat dalam membaca beberapa perkataan dalam surah Al-Fatihah tersebut. Di antara perkataan ataupun ayat Allah yang berbeza di antara para ulama Al-Qur'an, seperti firman Allah Malik, dan yang satu lagi mengatakan Malik, mad, yang satu lagi mimnya tidak dimadkan, Malik. Kemudian juga yang kedua, perbezaan di antara ulama berkenaan dengan bacaan dalam surah Al-Fatihah, khususnya pada perkataan as-sirat. As-sirat, jumhur fuqaha ataupun jumhur ulama membaca as-sirat itu dengan huruf sad, Sementara bacaan yang lain, khususnya qiraat al-kumbul, mereka mengatakan bahwa bacaan as-sirat itu dibaca dengan sin, as-sirat. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala alaihim. Maknanya ulama juga berbeza pendapat tentang bacaan alaihim. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa alaihim, ha itu dibaris kasrahkan atau dibaris bawahkan, yang ini menurut bacaan majoriti ulama. Sementara bacaan Hamzah pula mereka mengatakan alaihim dibaca dengan alaihum. Seperti yang kita katakan bahwa apapun bacaan yang kita dengar, kalau warid daripada ulama-ulama yang memang mereka pakar di bidang bacaan tersebut, maka ianya bolehlah kita ikut ataupun kita setujui. Baik. Kemudian juga ada kita bincang berkenaan dengan mashtamalat alaihi as-surah. Apa sahaja kandungan-kandungan ataupun pengajaran-pengajaran yang Allah nakkan, yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Fatihah. Kalau istilah dalam research kita katakan tempoh hari abstract, ataupun perkara secara umum yang terdapat daripada awal sampai akhir dalam surah Al-Fatihah itu secara umum sahaja. Apa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah? Bahwa surah Al-Fatihah yang kita katakan tempoh hari, ianya mengandungi makna Al-Quran Al-Azim, mengandungi makna Al-Quran Al-Azim. Dengan kata lain, Al-Quran ada 30 juzuk, 6.666 ayat menurut jumhur ulama, dan 114 surah. Dan kesemua ini, di antara 6.666 ayat dan 114 surah ini, mesti ada perkara yang diceritakan oleh Allah berkenaan dengan usuluddin, yaitu berkenaan dengan akidah, ataupun furu'u atau syariat seperti akhlak, ataupun seperti ilmu fiqh dan juga ibadah ataupun muamalat. Dan usuluddin di sini
Berbicara akidah di sini bukan hanya kita bicara tentang beriman kepada Allah sahaja, tetapi merangkumi semua rukun iman yang 6, termasuklah beriman kepada hari pada saat itu Allah bangkitkan seluruh makhluk daripada kuburnya. Dan hal ini Allah nyatakan dalam surah Qaf ayat 44, yang mana kata Allah, yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'an dzalika hasyrun 'alaina yasir. Shadaqallahul 'adzim. Pada hari itu, pada hari kiamat, kami akan belah semua, maksud terbelahlah semua kubur ataupun tanah dan bumi ini, dalam keadaan makhluk yang keluar daripada kubur itu terburu-buru ataupun tergopok-gopok ketakutan. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Dan mudah sekali bagi kami untuk mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak, yaitu di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam firman yang lain Allah mengatakan tentang hari dibangkitkan ini, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh. Itu pada hari yang mana Allah akan bangkitkan seluruh makhluk ini daripada kuburnya, dan ketika itu Allah akan bagi tahu setiap perkara yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Sementara apa yang dilakukan oleh manusia ini dia lupa dah, tetapi Allah sedikit pun tidak lupa di dalam ilmunya tentang apapun yang pernah dilakukan oleh hamba ini di dunia ini. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah ini mengandungi makna ataupun mengandungi pengajaran yang mana Allah nak ajarkan kita di situ bahwa ibadah meminta tolong atau berdoa itu hanya kita panjatkan kepada Allah sahaja. Termasuk juga meminta tolong ataupun meminta hidayah. Jadi dalam surah Al-Fatihah di sini Allah nak ajarkan kepada kita, kalau nak minta tolong, kalau nak beribadah, kalau nak taat, kalau takut, kalau nak minta hidayah, hanya kepada Aku sahaja, kata Allah. Saya ulang, kematian sesuatu perkara yang pasti. Kematian bukan sebab tu yang menyebabkan mati. Ini ingin saya tegaskan kepada Anda. Bukan coronavirus yang mematikan manusia. Mohon maaf saya bicara seperti ini. Saya bukan tidak mengakui benda itu memang kita takut. Kita perlu menjaga diri. Sama seperti Anda menjaga diri Anda yang itu ada api, yang ini bukan api, ada jauhi diri daripada api. Ini bukan masalah menjauhi diri tak menjauhi diri, ini masalah keyakinan. Kalau Anda terbetik di hati Anda bahwa coronavirus ini yang mematikan, bermakna Allah apa fungsinya? Bukankah Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Yang menciptakan hidup dan mati, yang menghidupkan dan yang mematikan siapa semuanya? Allah sahaja. Ini perkara dengan akidah. Memang kita semua perlu berjaga diri daripada virus ini, daripada penyakit. Sama seperti Anda berjaga-jaga makan, jangan terlampau hilang kawalan, minuman yang manis sampai 2 kilo sehari gula Anda minum. Tetapi pada hakikatnya bukan gula itu yang membunuh Anda, yang mematikan Anda. Ini yang ingin saya sampaikan. Maknanya sakit itu dengan izin Allah memang ada sakit, tapi mati itu satu ketetapan dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Aina ma takunu yudrikumul maut wa kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tak terkena coronavirus pun, kalau memang itu sudah hari Anda, maka tidak ada siapa yang dapat menghindari dan juga menghalangi kematian tersebut. Boleh fahami apa yang saya nak sampaikan di sini? Silakan takut ya kepada coronavirus, tapi jangan pernah sekali-kali akidah Anda mengatakan coronavirus yang mematikan Anda. Hati-hati dengan media. Betul sekali apa yang disampaikan oleh berita dan media itu memang nak menceritakan berapa banyak dah orang terkena virus. Tetapi kalau Anda tak tapis maklumat ini dengan ilmu akidah dan syariat, ini boleh rusak akidah kita. Bahwa kita mengatakan yang mematikan itu adalah coronavirus, bukanlah Allah. Jadi apa yang Anda nak jawab nanti di hadapan Allah? Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Kata Allah. Allah. Lepas dulu kenapa kamu katakan coronavirus yang mematikan kamu? Anda nak jawab apa? Sampai bila pun tak selesai hisab nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah min dzalik. Akidah ingat,
as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran Anda, penglihatan Anda, termasuk juga hati dan perasaan pikiran Anda yang menyatakan bahwa penyakit itu yang mematikan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, mungkin Anda mendengar dan melihat beberapa isu yang tidak sependapat dengan mazhab kita. Cuma satu ingin saya sampaikan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jangan mengeluarkan satu statement ataupun perkataan dan ucapan yang Anda tidak ada ilmu di dalam perkara tersebut. Mungkin Anda rasa pelik seperti apa yang Anda lakukan, tapi Anda tidak ada ilmu di bidang itu. Jangan bicara. Sebab apa? Sebab apabila Anda mengucapkan satu perkataan yang Anda tidak ada ilmu, ini haram hukumnya. Sementara yang Anda bicarakan itu orang yang pakar di bidangnya. Contohnya, kalau perubatan di hospital PMC dengan KMC, cara perubatannya dan obatnya berbeza. Betul tak? Label nama obatnya berbeza. Tapi satu tujuannya apa? Untuk mengobati, menyembuhkan dengan izin Allah. Ini maksudnya untuk merawat. Tetapi walaupun nama ataupun bahan obat tadi tidak sama. Begitu juga dalam Islam. Mungkin ulama ini, mufti ini, mujtahid ini mengatakan pendapatnya seperti ini, ijtihad dia. Yang ini, ijtihad dia seperti ini. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka satu saja. Apa maqasid syariah? Memelihara agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan. Jadi apabila kita perhatikan mereka yang berbeza pendapat dengan kita tadi, apa tujuan, sebabnya apa? Mungkin isu yang baru-baru ini yang berlaku ya, saya tidak membawa Anda kepada perkara-perkara khilaf, bukan itu maksud saya. Cuma saya nak ajak kita di sini jangan sampai lidah kita mengucapkan satu perkataan, apatah lagi ucapan itu dalam konteks menghina atau memaki, ini besar sekali dosanya di sisi Allah. Allah mengatakan dari semua pembelian wal ta'amul fahsya dzati'ah. Tidak dikatakan seorang itu sempurna imannya, suka mencaci, suka memaki, dan suka menghenti ataupun suka merendahkan orang lain. Dan perlu Anda tahu hakikat takabur dan sombong itu adalah kata Rasulullah, ghamdun nas wa batrul haqq. Dia tak terima perkara yang benar walaupun dia tahu dia salah, dan dia melihat orang lain semua salah, dia saja yang benar. Inilah hakikat orang yang sombong. Maknanya walaupun saya tidak bersetuju dengan ulama ini, bukan bermakna saya tak setuju dia itu salah. Begitu juga dia, kalau dia tak setuju dengan apa yang saya lakukan, bukan bermakna dia saja paling benar dan orang lain salah. Apa kata Imam Syafi'i? Madhhabi sahih wa yahtamil al-khata', wa madhhab al-akhar khata' yahtamil al-sawab. Madhhab aku, ijtihad aku, kata Imam Syafi'i, sudah tentulah aku yakin bahwa ianya benar menurut ijtihadku, tetapi pasti akan ada mengandungi kesalahan juga. Sebab yang maksum dan yang perfect hanya Allah saja. Dan kata Imam Syafi'i, mazhab lain menurut pandangan aku tidak betul. Memang tidak sama sependapat, tetapi pasti ada betulnya pandangan mereka, pasti ada. Dan tak tahu yang mana satu betul dan salahnya, hanya Allah saja yang tahu. So dalam hal ini saya ingin bawa Anda semua jangan mudah mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata. Saya cakap ini sebab ada yang tanya kepada saya, kenapa pula yang di sini tiba-tiba dia tidak jadikan, contohnya tidak dilaksanakan salat Jumat atau apa semua. So ini adalah berbincang para pakar. Ya, mereka ada ilmu dan kepakaran tersendiri. Walaupun saya tidak bersetuju dengan pandangan itu bukan bermakna saya tidak setuju, ianya salah. Kalau Anda menganggap perkara itu salah, bermakna Anda sombong. Anda merasa diri Anda yang paling benar. Dan apa yang dia lihat bahwa kita mendirikan salat Jumat di sini bukan bermakna kita salah. Itu maksud saya. Yang ingin saya sampaikan di sini apa? Sudah. Kalau Anda tak mau dirikan, kalau Anda tak pakai ini, kalau Anda tak baca ini, itu menurut ijtihad juga pandangan Anda, atau menurut dalil yang Anda rasa paling benar. Dan kita pun ada dalil kita tersendiri. Ini saja maksud saya, jangan kita keluarkan statement apapun. Sebab inilah salah satu puncak kita tadi, umat Islam tadi tidak bersatu. Jadi nampak macam Islam itu berkuat-kuat. Kenapa ada Islam di Kedah, ada Islam pula di Perak, ada berbeda-beda. Padahal tidak. Al-Qurannya sama tak, saya mau tanya? Hadisnya sama tak? Nabi yang sama tak? Tapi kenapa ada puak-puak seperti ini? Bukan puak-puak, tuan-tuan dan puan Allah.
Itu adalah kepakaran juga dan juga ilmu masing-masing ulama atau mujtahid tersebut. Jadi boleh ya, saya ingin sampai di sini. Kalau kita tak ada ilmu di dalam perkara tersebut, kita diam. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, kita tanya ahli dzikri, orang yang pakar di bidangnya. Kalau kita tak tahu, kita diam. Jangan pula kita berfatwa dan kita mengucapkan satu perkataan, apatah lagi berkenaan dengan agama. Kalau Anda perkara dunia saja salah Anda mengucapkan sesuatu, Anda tak ada ilmu, orang tanya Anda, kemudian Anda jawab dengan tidak ada ilmu, ini menyesatkan orang lain ini, menyusahkan dunia manusia tuh. Katakanlah jalan, pernah dulu saya bagi contoh, saya sampai di Citra, Anda orang Johor, Anda tak tahu juga Citra nih. Lepas itu saya tanya di mana Bukit Wang, Bukit Wang ya, mana Bukit Wang? Seharusnya kan dekat jalan sana, katakanlah sebelah kanan. Anda katakan sebelah kiri, rasa sebelah kiri ikut. Betul kan? Ya. Sesat tak saya? Sesat, sebab bukan jalan dia. Sebelum kita tengok sampai ke kok dia pula. Ini bab dunia saja tuan-tuan dan puan-puan. Bab agama, kalau Anda salah bicara tanpa ada ilmu, sesat dunia akhirat Anda dan dia. Anda sesat dan Anda menyesatkan. Ini saya ingin sampaikan di sini. Bukan seharusnya Anda jadi ustaz, tapi harus ada ilmu dan kepakaran Anda dalam hal itu, baru Anda boleh bicara. Kalau cuma Anda berpegang kepada YouTube dan video, kemudian ada kumpulan beberapa YouTube dan video, ucapan-ucapan para ustaz dan ulama, kemudian Anda pun dah mula berfatwa sana sini. Oh, itu benar. Anda tidak tahu ya sejauh mana ilmu usul fiqh, kaidah fiqhiyah. Ini banyak sekali ulasannya dalam ilmu usul fiqh. Bab halal haram itu natijah daripada usul fiqh. Tapi usul fiqhnya itu yang kita perlu faham juga. So, siapa yang paham ilmu usul fiqh? Mereka yang mengkaji dan mempelajari di bidang syariah ataupun di bidang ilmu usul fiqh tersebut. Kenapa malam ini sejak macam tu? Takut bergaduh lagi gara-gara benda tu. Memanglah orang awam confused kan, kenapa pula yang di sini tiba-tiba ada salat Jumat, tiba-tiba tak ada salat Jumat? Apa masing-masing sudah ada ulil amrinya. Ya, masing-masing ada ulil amri dan ada muftinya. Kedah, jangan pening masyarakatnya. Apa kata mufti kita? Salat Jumat, dah, jangan banyak tanya. Sudah ada ulil amri, pemimpin yang mengatakan dah. Di negeri lain dikatakan tak salat Jumat. Kenapa? Itu urusan mereka. Maknanya orang awam di sana mazhab mereka adalah mufti ataupun ulil amri tersebut. Dah, sam'an wa ta'atan. Mereka dengar dan taat, selesai cerita. Jadi kalau ada pening-pening merujuk kepada mufti negeri Kedah apa? Ni fatwa dia senang. Mereka begitu juga, ada yang masuk campur. Sebab ini urusan dalam negeri ataupun dalam kuasa mereka. Yang jadi masalah ini kita tak habis-habis menyibuk ataupun kita melihat aib orang lain saja. Kita rasa orang lain ini banyak aib dan kekurangannya. Padahal jauh lebih besar dan banyak lagi aib yang perlu kita tengok untuk diri kita sendiri. Perbetulkan akidah kita, perbetulkan ibadah kita, perbetulkan masalah-masalah asasi dulu. Yang itu tak apa, sudah ada pakar yang bicara seperti itu. Yang kita ini tadi, bab coronavirus saja saya yakin. Saya bukan syarat, saya yakin ya, kebanyakan orang awam menganggap coronavirus yang mematikan. Coba Anda tanya anak ataupun keluarga Anda, tes. Pasti ucapannya apa? Coronavirus untuk sakit, tak usahlah jauh-jauh, orang yang meninggal dunia lah. Awak sakit apa? Tulah tadi dia sakit darah tinggi. Lepas tu kok bagi pula dia minum kopi. Tengok-tengok padam, terus minum kopi tadi. Maknanya orang berfikir bahwa kopi tadi menyebabkan dia mati tadi. Sebab bukan yang mematikan ya. Sebab itu ada takdir saja. Sangat-sangat sensitif bab akidah ini, saya cakap terus terang. Tapi kalau Anda tak jaga, ini bahaya besar. Akidah yang benar ini asas utama untuk keselamatan dunia dan akhirat makhluk. Karena selamat dunia akhirat, selamat dulu yang paling utama apa? Akidah tadi. Tapi bab coronavirus belum tentu lagi, belum lagi selamatnya akidahnya, masing-masing ketakutan. Betul lah. Kalau tanya saya pun kalau pergi ke mana-mana saya pakai mask, saya pakai sanitizer, semua kita pakai penjagaan itu ikhtiarnya. Sama seperti kalau Anda sakit, darah naik, kencing gula contoh tinggi, Anda pergi kemana? Pergi ke hospital. Oke, Anda pergi ke hospital itu ikhtiarnya, sebab yang wajib Anda ambil. Tapi bukanlah sebab itu yang menyembuhkan Anda. Suka tak suka, itulah hakikatnya. Kalau saya tidak contohnya berjaga, saya tidak pakai contohnya mask atau sanitizer atau apa-apa saja yang untuk menghindarkan diri daripada wabak dan virus tadi, itu namanya saya bunuh diri ataupun saya mendedahkan diri saya kepada maksiat. Sebab itu maksiat.
Tapi bukan bermakna kalau saya sudah pakai pun satu badan nih, sanitizer itu katakanlah ada bubur semua badan ini pun, Anda yakin bahwa itu tak kena lagi? Tidak juga. Betul tak? Oke. Jadi ini bukanlah menjadi satu jaminan ataupun kepastian. Sebab itu tadi bukan menjamin keselamatan ataupun mudarat, hidup atau mati. Sebab adalah perkara yang perlu dan wajib Anda ambil. Natijah hanya Allah saja yang tahu. Natijahnya hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi saya ulang, perkara ataupun pengajaran secara umum yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini adalah bahwa surah Al-Fatihah ini mengandung makna Al-Quran secara keseluruhannya. Dan di dalam Al-Quran itu mesti mengandungi makna apa? Usuluddin, mengandungi perkara-perkara berkenaan dengan akidah, tauhid, juga berkenaan dengan syariat dan juga ibadah ataupun manhaj dan juga akhlak. Inilah secara umum yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian nama bagi surah Al-Fatihah, nama ataupun sifat bagi surah Al-Fatihah. Ada berapa nama dan sifat-sifat bagi surah Al-Fatihah? Mungkin ya di dalam kitab yang saya nakalkan ini lebih kurang ada 19. Itu berbeda di tafsir Al-Munir yang ada di tangan Anda. Baik. Yang pertama, nama. Ini belum kita mulai. Sudah? Belum ya? Nama yang pertama bagi surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Al-Kitab. Dan nama ini yang paling banyak disebut oleh jumhur ulama. Kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab? Maksud Fatihatul Kitab surah Fatihatul Kitab. Itu maksudnya surah Fatihatul Kitab. Kenapa dikatakan surah itu surah Fatihatul Kitab? Li'annaha yuftatahu biha fil masahif wal ta'lim wal qira'at fis salah. Karena surah Al-Fatihah merupakan surah, khususnya ayat yang menyatakan alhamdu itu adalah yang mula-mula sekali yang akan disebut ataupun yang tertulis di dalam mushaf ataupun di dalam buku-buku pengajaran dan pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran syariat Islam, dan juga bacaan yang mula-mula sekali yang wajib dibaca di dalam salat. Jadi Fatihah ini maksudnya surah pembuka. Kalau Anda buka Al-Quran, surah yang mula-mula Anda dapati surah apa? Kalau Anda buka kitab-kitab atau buku-buku agama yang lainnya, contohnya buku tafsir, buku fiqh, mesti di awal page itu yang mula-mula sekali dia akan tulis Alhamdulillah. Walaupun tak sempurna surah Al-Fatihah, sekurang-kurangnya mereka akan memuji nama Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu dinamakan ia surah Al-Fatihah. Kemudian juga di dalam salat, setiap salat pasti perkara pertama yang wajib Anda baca selepas takbiratul ihram, yang wajib. Saya katakan bukan yang sunnah. Tapi saya baca Allahu Akbar kabira. Ustaz, Allahu Akbar kabira itu sunnah. Anda tak baca, salat Anda tidak bermasalah. Tapi kalau Al-Fatihah Anda tak baca, memang tak salatlah Anda. Jadi yang wajib Anda baca, mula-mula perkara wajib yang Anda baca selepas takbiratul ihram adalah surah Al-Fatihah. Itulah sebab kenapa Fatihatul Kitab merupakan nama yang pertama bagi surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Al-Hamd. Surah Al-Hamd. Kenapa dikatakan surah Al-Hamd? Karena surah Al-Fatihah ini dimulakan dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dimulakan dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi surah Al-Fatihah disebut dengan surah Al-Hamd. Jadi di dalam 114 surah ada 5 surah sahaja yang Allah mulakan dengan lafaz Alhamdu. Ada 5 surah yang Allah mulakan dengan Alhamdu. Yang pertama surah Al-Fatihah tadi. Dan yang kedua surah Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba.
Dan yang kelima surah Fatir. 5 surah ini adalah 5 surah sahaja yang Allah mulakan dengan lafaz Alhamdu. Oke, kita ulang. Yang pertama tadi apa? Surah Al-Fatihah. Apa? Yang Allah mulakan dengan lafaz Alhamdu. Yang kedua surah Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba. Yang kelima surah Fatir. Surah Fatir. Ini sahaja 5 surah yang Allah mulakan dalam Al-Quran dengan lafaz Alhamdu. Ini nanti ada hikmah dan pengajarannya, insyaAllah kita akan ulas nanti. Baik. Yang kedua, nama bagi surah Al-Fatihah yang lain apa? Surah Alhamdu. Baik. Yang ketiga, surah Al-Fatihah juga disebut dengan nama surah Ummil Quran. Ummi Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran? Ummu kita tahu maknanya apa? Ummu maknanya ibu, ya. Ummu itu maknanya ibu. Alkitab maksudnya apa? Al-Quran Karim. Ibu bagi Al-Quran Karim. Kenapa dikatakan ibu bagi Al-Quran ini? Karena ibu, ummun itu merupakan asas bagi sesuatu. Anak dia lahir ke dunia tentu ada ibu, ada induk dan lain sebagainya. Maknanya ibu itu merupakan asal bagi wujudnya sesuatu yang lain. Kenapa tadi Al-Fatihah dikatakan asal ataupun induk ataupun ibu bagi Al-Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah ini mengandungi 4 asas utama yang ada di dalam keseluruhan Al-Quran. Ada 4 maqasid, ada 4 tujuan utama, ada 4 asas yang Allah nakkan di dalam 30 juzuk Al-Quran itu, di dalam 6.666 ayat itu, di dalam 114 surah itu ada 4 maqasidnya, tujuannya. Keempat ini adanya di mana? Ada juga di dalam surah Al-Fatihah. Sudah ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, kata betapa hebatnya salah satu fadilah dan kelebihan surah Al-Fatihah ini. Itu maksudnya bahwa 7 ayat dalam surah Al-Fatihah sahaja yang Anda baca itu mengandungi semua maksud yang Allah nakkan dalam 30 juzuk Al-Quran. Itu maksudnya ini saya sampaikan di sini. Apa 4 perkara asas yang Allah nakkan? 4 maqasid yang Allah nakkan dalam Al-Quran tadi, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama al-ilahiyat, berkenaan dengan ketuhanan. Al-ilahiyat ini maksudnya ketuhanan, atau kita katakan tauhid al-uluhiyat. Tauhid al-uluhiyat di sini Anda wajib menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang disembah, itu sahaja. Dan hanya Allah saja tempat Anda bertawajuh, tempat Anda kembali dan memohon ketika Anda berdoa dan meminta pertolongan. Saya ulang, al-uluhiyat atau al-ilahiyat ini pembahasan utama di dalam Al-Quran ini. Kalau cerita Anda baca Al-Quran, mesti di antara surah-surah itu ada menceritakan tentang al-ilahiyat, berkenaan dengan zat Allah. Berkenaan dengan zat Allah ini salah satunya apa? Siapa yang wajib Anda sembah? Siapa yang wajib Anda meminta pertolongan kepadanya? Hanya Allah sahaja. Itu maksudnya al-ilahiyat. Yang ini ada banyak diceritakan oleh Allah dalam surah ataupun dalam Al-Quran Al-Karim, khususnya surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang banyak mengandungi atau banyak menceritakan berkenaan dengan akidah, ya, berkenaan dengan akidah ataupun tauhid dan juga usuluddin.
Yang pertama apa? Al-ilahiyat. Ini adalah kandungan yang pertama, asas utama yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Kalau bukan karena Allah nakkan kita fahami apa itu maksud uluhiyat tadi, atau al-ilahiyat. Al-ilahiyat maknanya Anda wajib mengesahkan Allah ketika Anda beribadah. Sebab tu riya tu syirik. Sebab tu ujub tu syirik. Sebab Anda tidak ifratkan, Anda tidak lagi esahkan Allah. Anda betulnya Anda ke masjid tadi memang nak menyembah Allah, tapi dalam masa yang sama ada tujuan Anda yang lain juga. Sebab tu Anda belum dikatakan lagi mentauhidkan Allah secara al-uluhiyat. Secara amalannya memang nampak Anda sholat, tapi secara akidahnya Anda belum mentauhidkan Allah lagi. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Riya ini paling sukar betul-betul dihindari. Anda bicara dengan lidah mudah, tapi untuk Anda menghindari mengekang perbuatan riya ini sangat-sangat sukar. Sebab apa? Buat salah, tak buat salah. Anda buat satu kebaikan, terfikir di hati Anda, saat lagi sebab dewa kata menunjuk pula, tak jadi Anda buat hukumnya syirik. Anda tak jadi buat kebaikan karena takut orang lain mengata Anda hukumnya syirik. Anda buat tujuan Anda supaya orang lain lihat Anda, hukumnya syirik kecil juga, riya. Jadi bagaimana? Dengan ilmu. Jadi kalau ibu nak melakukan satu kebaikan, tuan-tuan nak melakukan kebaikan, apa saja orang nak cakap, kalau Anda rasa itu perkara yang benar diridhai oleh Allah, buat. Kalau Anda tinggalkan syirik, hukumnya karena Anda takut beribadah kepada Allah disebabkan makhluk. Oke? Jadi yang saya cakap tadi, walaupun kita masuk di YouTube, bukan saya membicara masalah kerajaan di sini. Saya cuma bicara membawa masalah sholat Jumat. Jadi takut saya isu ini boleh memecah belahkan umat. Padahal ini adalah setiap ulama ada keahlian kepakaran mereka masing-masing. Jadi kita jangan masuk campur kalau memang kita tidak ada ilmu di bidang itu. Sama seperti Anda tidak ada kepakaran di bidang mata, di bidang jantung, di bidang darah dan lain sebagainya. Kemudian Anda bercakap, bab itu, apa hukumnya? Mana boleh? Anda tak mengkaji research lagi, tidak belajar berkenaan dengan mata dan lain sebagainya. Begitu juga dalam agama ini tadi. So, serahkan perkara itu kepada ahlinya. Anda jangan pertikai. Ya, Anda ikut yang mana pemimpin dan juga yang merasa Anda rasa benar. Jadi yang ini tadi juga macam itu. Ketika kita beribadah harus hanya tauhidkan, ifratkan, esahkan ibadah itu hanya Allah saja. Hanya untuk Allah sahaja aku persembahkan ibadahku ini. Aku liput, saya record nih video ini ataupun majelis ilmu ini karena Allah, untuk dakwah. Saya hadir ke masjid ini karena Allah, bukan karena ustaznya. Saya duduk dalam majelis ilmu malam ini bukan segan kepada EJK-nya takut kosong masjid, tapi saya buat karena Allah. Kalau belum lagi ini, belum lagi kita mentauhidkan Allah secara ilahiyat. Boleh paham? Nah, kan ada kan orang yang datang, dah apatah lagi pula dia EJK, tak duduk lagi segan pula, duduk lagi rasa macam tak selesa. Jadi dia buat juga ibadah tadi belum dikatakan ikhlas betul-betul karena Allah. Baik. Jadi yang ketiga tadi, surah Al-Fatihah disebut dengan nama surah Ummul Quran karena ummi ini maksudnya asal ataupun ibu. Jadi Al-Quran itu ada 4 asas utama dan tujuan yang Allah nakkan dalam Al-Quran itu tadi. Yang pertama al-ilahiyat, berkenaan dengan zat-zat dan juga sifat-sifat Allah. Dan yang kedua dalam Al-Quran yang 30 juzuk itu mesti ada Al-Ma'ad. Allah ceritakan berkenaan dengan Al-Ma'ad, hari kiamat, hari yang mana manusia akhirnya akan kembali ke alam itu. Sebab itu dalam Al-Quran ketika Anda baca pasti ada bicara tentang sakarat al-maut, bicara tentang alam barzakh, bicara tentang hari dibangkitkan pada hari kiamat. Nak peringatkan kita yang hidup di dunia ini hanya sekejap sahaja, tumpang duduk saja. Wallahi walladzi nafsi biyadihi, Nabi Muhammad dah kata dah. Anda suka tak suka, tapi rukun iman
Di antara 6 rukun iman ada wajib beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Beriman terhadap apa yang disampaikan, yang dibuat oleh Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Anda wajib beriman, percaya Anda yakin di hati. Iman tasdiq fil qalbi. Anda yakin di hati. Anda benarkan melalui lidah Anda benarkan melalui perbuatan Anda. Ini baru iman yang komplit dan perfect. Kalau Anda katakan saya beriman kepada Rasulullah, saya ucapkan saya beriman kepada Rasulullah, tapi perbuatan saya sedikit pun tidak menggambarkan saya bahwa hidup di dunia ini sesaat saja. Dia rasa dunia inilah tempat dia selama-lamanya. Perbuatan dia itu menunjukkan dia belum lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian akidahnya ini saya mau atasnya. Jangan cuma bincang bab ta'rif atau definisi iman, tapi kita tak faham apa yang maksud dengan iman itu sebetulnya. Iman, hati Anda mengiyakan, lidah Anda mengakui dan mengucapkan, perbuatan Anda melakukan, menunjukkan iman tersebut. Jadi kata Rasulullah, "Alladzi nafsi biyadihi, ma mathali mithl dunya illa karakin sarat fi yawm sa'if fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tengok jam juga ya, sebab rusak tak lagi takutnya, tak punya temp pula ya. Bahaya ni sampai pagi pula selesai. Baru panjang. Insyaallah. Saya jadi takut bukan saya berkira waktu ya, saya takut nanti Anda tak selesa, takut saya lama sangat menyampaikan kau. Jadi benda tu perlu saya jagalah ya. Saya mohon maaf ya tuan-tuan dan puan. Saya demi Allah saya cakap saya kalau boleh lebih lagi waktu tu. Sebab ada setengah tempat itu memang dia tidak mau lama-lama. Dia membagi terdahatkan. Kalau dah punya temp 5 menit saja kah atau apa dah? Jadi saya kena beringat di situlah ya, bukan berkira. Dan rasa saya itu tidak salah. Sebab kita pun nak menuntut ilmu perlu ikhtisar, kena ada juga macam jangan berlebihan dan tidak kurang sangat. Cuma kalau ada satu benda tu tersangkut, kalau saya tak sampaikan, minta maaflah. Jadi Anda terpaksa itu jadi mangsa menunggu sebentar. Sebab saya kena habiskan benda tu. Kalau nanti dia jadi terputus. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Isi kandungan Al-Quran yang 30 juzuk itu mesti ada bicara tentang Al-Ma'ad, tempat kembali hakikat manusia, yaitu hari akhirat. Waktu Nabi tadi saya katakan, demi nyawa dan ruhku di tangan Allah, kata Rasulullah, ma mathani wa mithlud dunya, aku mengumpamakan dunia ini sama seperti rakib saraf yawmin sa'if, seorang yang musafir, orang yang sedang musafir melakukan satu perjalanan yang jauh. Pada waktu dalam perjalanan tadi dia rasa panas, letih. Tiba-tiba dia jumpa satu pohon, satu pokok yang rindang, dan dia berhentilah sejenak, sekejap untuk merehatkan dan menghilangkan rasa letih dia tadi. Dia berjalan, dia katakan daripada Kedah ke KL, naik unta atau naik kuda. Jangankan naik unta kuda, naik bas pun berhenti dekat RNR, betul tak? Soalan saya, tujuan utama Anda tu RNR kah atau Kuala Lumpur? Tujuan utama Anda kan ke TBS dulu. Anda berhenti tadi ke RNR, kenapa? Untuk merehatkan, buang air. Saya mohon maaf ya, ini saya bagi misal biar Anda faham betul-betul dunia tu. Dunia tu RNR tu saja. Dunia itu hanya pohon yang tempat Anda berduduk menghilangkan rasa letih penat sesaat itu sahaja. Kan Anda tak sampai malam di RNR itu, Anda tak sampai pagi besok, Anda mesti pergi juga. Driver tadi Anda tak pergi, dia tetap pergi. Salah Anda. Sebab apa? Sebab perjalanan dia, destinasi utama dia adalah Kuala Lumpur ataupun TBS. Dia tinggalkan RNR tadi kemudian menuju destinasi hakikat, yaitu Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan Anda daripada Anda ke Dahli tadi nak ke RNR tadi, dari RNR tadi nak pergi ke Kuala Lumpur, macam-macam perkara yang Anda akan lalui. Khususnya selepas Anda lepas daripada RNR itu tadi, boleh jadi Tayah, boleh jadi Enzin dan lain sebagainya. Yang Anda nak sampai ke Kuala Lumpur tu, Anda nak sampai ke alam akhirat, perkara yang Anda lalui ini banyak sekali. Panjang, ya Allah. Mula daripada sakarat al-maut lagi.
Bayangkan mayat yang beriman, kalau Anda lambatkan saja pengkebumiannya, dia tak sabar sebetulnya itu. Idza wudi'at al-janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat mu'minah. Apabila jenazah sudah diletakkan, diusung, maksudnya mayat itu diusung. Kalau di sini saya tak pasti ya, di tempat saya masih lagi mayat itu diusung lagi di atas kerenda. Di sini mungkin pakai van. Oke, katakan di atas van. Kalau mayat itu orang beriman, dia akan bercakap qadimuni cepat. Bayangkan dia meninggal tadi semalam pukul 4 petang, dikebumikan 4 petang pula esok. Jangankan daripada semalam sampai ke esok, yang Anda usung tu saja pada waktu nak hantar saja dia tak sabar dah. Bayangkan tak sabarnya dia ketika seharian Anda tunggu lagi. Maka jenazah dikata qadimuni cepat. Tak sabar dia berjumpa kepada Allah. Ini kalau orang yang beriman, kan kafiran atau maksiat. Kalau jenazah itu orang yang kafir atau orang yang maksiat dan ingkar kepada Allah, dia menjerit, ya wailata, ila aina hadha, celaka saya, kemana dia bawa ni? Semua makhluk dengar pekikan dia, kecuali manusia yang bawa itu tak dengar. Kalau dengar sa'iqah, semua histeria. Bagaimana keadaan mayat di dalam kerenda itu menjerit. Anda tak boleh bayangkan dengan akal ya, sebab alam dia sudah berbeda dengan alam Anda. Masuk di alam barzakh, prosesnya tadi apa? Soal munkar nakir dan lain sebagainya. Jadi tolong ingat, dunia kata Rasulullah, demi Allah, demi rohku di tangan Allah, hanya tempat aku berehat sesaat itu saja dan benar melakukan perjalanan. Lepas itu aku tinggalkan, thumma raha wa tarakaha. Dia teruskan perjalanannya dan dia tinggal pohon tempat dia berteduh. Ditinggalkan tadi oleh bas tadi, RNR tadi, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Yang beberapa saat paling lama pun ada 30 menit saya rasa, atau 20 menit bas berhenti di RNR. Itu sahaja dunia. Masya Allah. Tapi inilah yang banyak sekali ya menjadi tipu daya ataupun tertipu manusia dengan tipu daya syaitan yang menampakkan dunia tadi, masya Allah, seolah-olah dia boleh menyelamatkan kita lah untuk hari akhirat. Ya, pada hakikatnya kalau Anda gunakan dunia itu untuk kebaikan. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan dalam ucapannya, jaddid as-sufun fa innal bahra 'amiq wa khudh az-zad fa inna as-safar ba'id. Perbaiki sampan dan kapalmu ketika kamu nak melalui bahtera lautan. Maknanya baiki betul-betul kapalmu, sebab gelora gelombang lautan, ombak lautan yang kamu nak lalui ini amat besar. Bukan dangkal dunia itu maksudnya. Persiapkan iman dan diri kamu kepada Allah sebaik mungkin. Wa khudhiz zada, perbanyakkan bekal akhiratmu, kata Imam Ghazali, khususnya takwa. Kenapa? Fa innas safar ba'id, karena perjalananmu selepas engkau meninggal dunia masih panjang lagi. Coba bayangkan, jangan saya cerita daripada masa Fir'aun atau masa Nabi Nuh dan Nabi Musa. Tuh, nek kita yang sudah terdulu daripada kita meninggal dunia, yang 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun lepas, apakah mereka sudah selesai kan? Sampai ke hari ini takkan selesai lagi soalan ataupun nikmat ataupun azab kubur yang mereka akan hadapi sampai ke saat ini. Besok sampailah hari kiamat. Ya Allah, ini saya nak ingatkan kepada kita semua. Jangan pikir mereka dalam tanah itu dah lenyap seperti itu. Ya, mereka akan terus dihisab. Itu baru alam barzakh. Bayangkan kita dah nampak dan mereka tinggalkan kita, tua moyang kita dulu dah 60 tahun, katakan 100 tahun dah. Belum selesai. Sampai nanti ribuan tahun, katakanlah hari akhirat nanti, sampai itu belum selesai lagi urusan mereka. Di soal diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kata sesaat tadi ini, ambil peluang ini sebaik-baiknya. Kalau Anda berhenti di RNR tadi, ambil peluang waktu rehat tadi, buang air, Anda minum atau apa saja. Karena lepas itu panjang lagi perjalanan yang akan Anda lalui.
Jadi ini perkara kedua yang ada dalam Al-Quran, yaitu perkara apa? Perkara akhirat, perkara hari yang wajib kembali setiap makhluk nanti di hari akhirat tersebut, bermula daripada alam kubur juga alam barzakh. Dan yang ketiga yang ada ataupun maqasid ataupun tujuan dan asas utama yang ada dalam Al-Quran adalah perkara berkaitan dengan an-nubuwat, para nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran, bahkan nama surah pun banyak daripada nama nabi-nabi. Surah apa? Bahkan ada namanya surah Al-Anbiya, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, surah Muhammad. Ini nak mengatakan apa? Bahwa wajib ada dalam Al-Quran itu berkenaan dengan nabi-nabi. Sebab tanpa mereka ini bagaimana kita nak kenal Allah? Jadi perkara yang ketiga yang ada dalam Al-Quran itu adalah perkara berkenaan dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Dan perkara itu ada diceritakan Allah dalam surah Al-Fatihah itu tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ulama tafsir mengatakan salah satunya adalah jalan para nabi-nabi yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran Karim, asas yang keempat yang Allah nak ceritakan, yang Allah nak beritahu kepada kita, bahwa wajib kita memahami dan beriman kepada qada dan juga qadar yang telah ditetapkan di dalam ilmu Allah. Yang ini nanti saya akan ulas sedikit berkenaan dengan qada dan juga qadar. Apa perbezaan qada dan juga qadar? Ada bezanya. Ya, kita mohon maaf ya, kita belajar tauhid, kita belajar akidah, tapi sampai saat ini kita masih lagi keliru antara qada dan juga qadar. Dan takdir Allah dan macam mana? Jadi qada itu apa dia? Takdir itu apa dia? Ada sebut takdir saja, besok qada itu apa maksudnya? Ada perbezaannya. Karena memandangkan bunyi sudah menegur saya daripada belakang tadi, jadi kita hentikan sampai di sini. Yaitu nama bagi surah Al-Fatihah yang ketiga adalah Ummul Quran, karena Ummul Quran juga maknanya adalah indo ataupun ibu bagi Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim itu ada 4 saja asasnya, ada 4 tujuan utama yang Allah nakkan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama, Allah nakkan manusia ini beriman, faham betul-betul dan mengamalkan berkenaan dengan al-ilahiyat, tentang zat ketuhanan kepada Allah tadi. Yang kedua tentang al-ma'ad, tentang hari akhirat. Yang ketiga tentang an-nubuwat, tentang para nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Dan yang keempat tentang apa? Itsbat, yaitu ketetapan qada dan juga qadar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya saya lupa nanti ingatkan balik saya apa yang perbezaan antara qada dan juga qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada siapa yang nak bertanya? Kalau ada, kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'ilman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.